Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum pelajaran dimulai, tentang baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas atau yang memimpinnya silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Jadi Ibu akan membaca kehendak dulu ya. Di sini kelas semua. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah dakwah Nabi Muhammad. Jadi Ibu mau itu ya kasih contohnya nyanyi yang masih berkaitan dengan masalah dakwah Nabi. Itu lagunya juga berjudul dakwah Nabi yang pertama. Jadi nanti Ibu sampai kalian dulu ya. Silakan. Baik. Ya, seperti ini. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat dan keluarga, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dakwah secara sembunyi menyampaikan wahyu ilahi, menjadi contoh teladan kepada semua pengikutnya. Seperti itu bisa? Ya, 1, 2, 3. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat dan keluarga, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dakwah secara sembunyi menyampaikan wahyu ilahi, menjadi contoh teladan kepada semua pengikutnya. Itu punya nih, namanya wujud. Ini sebagai bentuk apresiasi pada kita semua. Jadi tentunya gini, tepuk gojok, G-O-D-J-O-B, bisa? Ya coba tepuk gojok, G-O-D-J-O-B, ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas tentang masalah dakwah Nabi Muhammad. Jadi sebelum pelajaran dimulai, Ibu beri kesempatan kalian untuk membuka LKS coba. LKS halaman berapa ya tentang masalah dakwah Nabi? Betul kan Bu? Ya, betul Kak. Ibu beri kesempatan kalian untuk membaca selama 5 menit. Setelah itu lagi Ibu akan mengulasnya, gitu ya. Udah semua membacanya? Sudah? Sudah. Jadi Ibu mau bertanya. Tadi yang kamu baca itu kan ada strategi yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Itu ada berapa? Tentang ijinanya kan ada dakwah Nabi secara sembunyi. Nah itu yang pertama, strategi yang kedua adalah dakwah Nabi secara sembunyi ya. Ini ibaratnya Nabi Muhammad sedang mendakwakan kepada sahabatnya, pada keluarga terdekat. Nah, sebelum dakwah secara sembunyi ini, Nabi itu sebelum umur 60 tahun, Nabi sudah memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Di situ Nabi merenung. Nah, tempatnya itu di mana ya? Di Gua Hira. Nah, Gua Hira itu tempatnya jauh dari Mekah. Lalu pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad ini diberi wahyu yang pertama.
Nah, wahyu yang pertama ini apa coba? Kalian lihat surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dari kisah ini kita ketahui bahwa Nabi itu diutus Allah untuk menjadi seorang nabi. Lalu dari kita kisah ini juga kita mengetahui dari nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad yang yang tidak akan ada nabi lagi setelahnya setelah Nabi Muhammad tersebut. Lalu setelah turunnya wahyu yang pertama disusul dengan wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua ini disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang membawa perintah untuk berapa. Nah di sini yang seperti dicontohkan tadi kan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah ini dakwah Nabi sudah mulai untuk dilaksanakan. Nah jadi cerita dari dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi itu melakukannya kepada kerabat terdekat, sahabat terdekat, nah seperti itu. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Ternyata tiga tahun. Nah, ada sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Namanya siapa? Abu Bakar. Nah di situ Abu Bakar sangat mempercayai keberadaan atau mengetahui kepercayaan atas semua kebenaran Nabi Muhammad. Dan itu Bakar mulai percaya adanya Isra Mi'raj. Nah Isra Mi'raj itu adalah perintah yang dibawakan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menegakkan sholat lima waktu. Nah setelah itu ada lagi ya, strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad itu ada strategi secara perang ini seperti ini. Nah jadi yang kedua itu adalah dakwah secara perangan. Perangan ini dilakukan oleh Nabi setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasad Iman Umaru wa Afid Adid Mushkini, yang artinya mengatakan oleh masalah yang perangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpaling kepada orang musyrik dan berpalinglah kepada orang musyrik. Di situ dalam secara terang-terangan Nabi mulai melakukannya itu dengan beberapa cara ya. Yang pertama, Nabi menyampaikan dakwahnya kepada keturunan Bani Hashim, Nabi Muhammad menjamu, lalu Nabi Muhammad mendakwahkan dakwahnya di situ. Lalu ada sahabat yang mengikutnya dengan keras dan ada juga yang mengikutnya dengan kasar. Situ yang paling menolak dengan ajaran Nabi Muhammad adalah siapa yang Abu Lahab. Itu kan masih saudara dengan Nabi Muhammad. Itu sangat menolak terhadap apa yang telah disampaikan sampai ketika dakwahnya Nabi itu akan diteruskan, Abu Lahab itu akan musuhinya. Lalu yang kedua, Nabi melakukan dakwahnya dengan cara mengumpulkan penduduk Mekah. Di situ Nabi mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Lalu ada yang menerima dan juga ada yang menolaknya. Itu kafir Quraisy yang di situ menerima Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mula-mula membenci. Lalu di situ Umar bin Khattab membela terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Lalu ada lagi yaitu Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya kepada penduduk di luar Mekah. Di situ ada yang menerima seperti sahabat dari kaum Jufar yaitu bernama Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr. Nah, di sini dapat dipahami apa yang disampaikan oleh ibu, anak-anak dapat itu. Jadi ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sebangku, boleh? Boleh ya. Nah, jadi soalnya seperti ini. Apa sih hikmah yang dapat diambil dari pelajaran dakwah Nabi Muhammad ini? Nanti kalian diskusikan, lalu ada yang presentasi ya. Apakah sudah diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya, coba siapa yang mau itu menjawab? Saya Bu. Ya, nah, hikmahnya ya Ibu. Ya, tadi saya kan nemu ya Bu di buku halaman 27. Jadi mas dari Nabi berdakwah itu kita harus selalu bekerja keras dan berusaha. Kan soalnya Nabi berdakwah itu kan bekerja keras
kelasnya itu bekerja keras sekali Bu. Jadi kita harus bekerja keras seperti itu Bu. Ya. Ya, jadi di sini menerangkan matematika atau mengambil pelajaran yang dapat diambil yaitu tentang kerja keras ya dan baginya. Soalnya pas dakwah itu kan banyak tantangan ya. Mulai dari Muhammad mencaci maki, ada yang diolok-olok seperti itu ya, kan kasihan sekali. Apa sih pelajaran yang dapat diambil tentang kesabaran, tentang kerja keras, tetap bertanggung jawab. Maka dari itu kita harus tetap selalu bersabar dalam kondisi apapun dan selalu tanggung jawab terhadap amanah-amanah yang telah disampaikan baik dari orang lain ataupun orang tua kita. Seperti itu ya. Jadi ada yang ditanyakan lagi sebelum ibu menutup pelajaran? Enggak ya? Jadi ibu akan memberi kalian PR untuk minggu depan. Jadi PR-nya seperti ini. Coba kalian cari nama-nama yang termasuk sebagai ashabul awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Besok minggu depan belum pilih ke WJIB ya. Kita akan membahas itu buat penilaian kalian semua seperti itu. Ya. Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf ya. Silakan kepada guru kelas memimpin berdoa lagi. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.